Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Dalam episode kali ini kita belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah kaya dan semakin kaya. Kaya dan semakin kaya. Amsal 18 ayat 11-12. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Saudara, sebagian besar anak muda dalam sebuah survei ditanyakan tentang tujuan hidup, itu rata-rata mereka bicara mengenai ingin sukses. Tentu ini sesuatu yang normal, semua ingin sukses. Dan kesuksesannya sebetulnya lebih condong identik dengan yang namanya kekayaan. Banyak hartanya, banyak uangnya. Nah, kitab Amsal hari ini berkata, harta adalah kota yang kuat dan tembok yang tinggi. Artinya itu sesuatu yang sukar untuk dijebol musuh, ya. Sesuatu yang rasanya, wah itu dicari-cari. Karena merasa akan ada rasa aman gitu ya. Karena ada tembok yang tinggi, susah dijebol musuh. Akan lebih bertahan kalau ada serangan musuh. Tetapi ternyata di sana dikatakan itu semua menurut anggapannya. Bukan sesungguhnya. Dalam bahasa aslinya bahkan dikatakan adalah menurut imajinasinya. Jadi banyak kita berimajinasi nanti kalau saya jadi orang yang kuat, banyak hartanya, punya banyak hal, kita berpikir, wah itu menjadi tembok yang kuat, aman kita karena kita punya itu. Hidup lebih tenang gitu saudara ya. Kita berpikir begitu, imajinasi kita seperti itu. Jadi banyak juga anak-anak muda berimajinasi kalau semakin kaya bisa ini dan itu gitu ya, bisa beli apapun, bisa ngapain aja, bisa berbuat banyak, bisa membahagiakan. Makanya banyak orang jatuh di dalam kekayaan, keinginan untuk menjadi kaya dengan cara instan. Nah, saudara ya, tetapi ternyata apa yang terjadi? Survei juga membuktikan banyak orang yang sudah menjadi kaya setelah dewasa, bertambah usia, malah ternyata juga nggak bahagia. Setelah kaya raya, tidak bahagia, dirundung dengan ketakutan, banyak duka, pada akhirnya tidak dapat bersikap benar terhadap kekayaannya. Akhirnya kekayaannya justru menghanguskannya, menghancurkannya. Yang tadinya dipikir menjadi tembok yang besar, tembok yang kokoh, tembok yang kuat, tapi justru menjadi tembok yang berlubang, tembok yang roboh, tembok yang akhirnya menghancurkan dirinya sendiri. Dan biasanya kalau saudara mengejar kekayaan, ini biasanya satu paket dengan mengejar kekuasaan. Ya, udah kaya pasti pengen berkuasa. Nah lama-lama akhirnya menjadi orang yang angkuh dan tinggi hati. Nah sedangkan ayat ke-12 berkata, tinggi hati mendahului kehancuran. Nah jadi firman Tuhan tuh udah pikirin, wah ini pasti satu paket. Nah hati-hati. Berikutnya kalau udah nyari kekayaan, hati-hati, bisa jadi tinggi hati yang mendahului kehancuran. Nah saudara, saya ngomong begini bukan berarti kita sebagai orang percaya nggak boleh menjadi orang kaya, orang diberkati, bukan. Tetapi kaya ini bicara mengenai kita harus dimulai dari sebuah mentalitas. Sebuah mentalitas kita dulu yang harusnya menjadi mentalitas yang kaya sebelum kita memang memiliki banyak kekayaan. Mentalitas kaya itu artinya sekalipun sudah jadi orang kaya, dia akan tetap menjadi pribadi yang murah hati. Semakin kaya, semakin rendah hati. Semakin kaya, semakin bergaya hidup sederhana. Mari kita cek, saudara ya. Kita evaluasi. Orang-orang yang benar-benar kaya, kita lihat justru dia tidak perlu pamer kekayaannya untuk diakui. Justru kalau kita perhatikan yang flexing-flexing, itu punya maksud-maksud yang gak baik. Pasti ada maksud tersembunyi. Pasti ada motif-motif tersembunyi. Tapi orang yang benar-benar kaya kita temukan justru gak pengen pamer, kalau perlu jangan ada orang yang tahu dia kaya. Saya pernah ngobrol sama salah satu sales marketing dalam sebuah showroom mobil mewah, saudara ya. Justru dia bilang gini, Pak, kalau kita lihat orang yang datangnya neces, pakai kemeja, pakai dasi, celananya, pakai celana kain, pakai jas bahkan, kita sih nggak terlalu gimana, karena biasanya itu orang ya mungkin kaya, tetapi biasanya belum kaya banget Pak. Oh gitu ya, saya bilang. Iya Pak.
Tapi justru Pak, kalau orangnya datangnya pakai celana pendek, sendal jepit, terus kalau ditanya, Pak kerjanya apa? Ah, saya kerjanya serabutan, saya nggak punya kerjaan, saya pengangguran. Pak, biasanya yang begitu yang bener-bener kaya Pak. Yang nggak mau pamer kekayaannya, justru hartanya banyak banget Pak. Oh gitu ya, saya bilang. Nah saudara, bukan berarti kita kemana-mana harus pakai celana pendek sampai sendal jepit, saudara. Bukan, saudara. Tetapi justru maksudnya adalah orang yang betul-betul kaya, betul-betul punya kekayaan, seringkali justru tidak mau memamerkan apa yang dia miliki. Tetapi yang sepotong kayanya itu condong, nggak semua saudara, condong pengen pamer kekayaannya, pengen terlihat kaya. Makanya kita dengar istilah dengan kata OKB, orang kaya baru, begitu ya. Kenapa? Itu kan konotasinya negatif. Tuh OKB tuh orang kaya baru gitu ya. Yang mungkin tiba-tiba mendadak kaya, jadi penampilannya culture shock begitu ya, tiba-tiba berubah dan sebagainya. Nah saudara, kita belajar justru kekayaan itu yang sesungguhnya harus dimulai dari mentalitas yang kaya. Gak butuh pengakuan orang untuk dikatakan kaya, sebab memang sudah kaya dari mentalitasnya. Saudara, jika kita ingin kaya dan semakin kaya, mari mulailah dari memiliki mentalitas kaya yang sesungguhnya, yaitu semakin kaya semakin bergantung kepada Tuhan. Semakin kaya, semakin murah hati, generous. Semakin kaya, semakin banyak memberi. Semakin kaya, semakin rendah hati. Sebab pada akhirnya kita akan sadar bahwa segala kekayaan yang kita punya hanyalah kepercayaan yang Tuhan berikan untuk kita bisa menjadi saluran berkat buat nama Tuhan. Kembali untuk Tuhan, bukan untuk hormat kita. Nah saudara, maka dari itu jangan ada di antara kita yang menganggap bahwa kekayaan adalah sesuatu yang dapat kita andalkan, menjadi tembok yang kuat, harta menjadi sesuatu yang dapat diandalkan untuk membuat kita merasa lebih tenang. Jangan. Justru di dalam Tuhanlah kita merasa tenang dan aman. Waktu kita yakin dan percaya bahwa Tuhan ada di dalam kita dan kita di dalam Tuhan, Tuhan di pihak kita, itulah ketenangan sejati yang dapat membuat kita merasa betul-betul tenang. Izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu mengajar, menegur, mengingatkan kami. Kami belajar banyak hari ini Tuhan. Biar Tuhan yang terus pakai setiap kami, itu kami boleh berjalan di dalam rencana Tuhan. Dan kalau Tuhan berkati hidup kami, biar hidup kami tetap kudus, tetap benar, punya motivasi yang tepat, yang memuliakan Tuhan, tidak mempermalukan Tuhan, dan kami tidak mengejar kekuasaan untuk kami pamerkan, untuk sesuatu yang menjadi arogansi, tetapi betul-betul nama Tuhan dimuliakan oleh hidup kami. Terima kasih Bapa, biar kuasa kehidupan Kristus, kuasa kebangkitan Kristus yang mengalir, memerintah atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.